sadar yang namanya perubahan iklim, mau tidak mau, suka tidak suka harus terjadi. Bagaimana berupaya mengadaptasi masyarakat terhadap perubahan ini. Kami mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, itu untuk bergabung dalam waktu ada paguyuban, mengerjakan sebuah pekerjaan-pekerjaan besar, di mana di paguyuban itu akhirnya terbentuk berbagai macam kelompok. Yang sekarang lagi berjalan itu adalah kelompok mangrove dan kelompok tani lestari. Iming-iming yang saya pakai adalah bagaimana desa ini itu layak untuk dimekarkan. Dan yang lebih mudah itu ternyata kalau kita bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Artinya di sana ada Pak mantan lurah yang dijadikan ketua kelompok mangrove. Terus kemudian ada Pak Darkum yang dijadikan ketua paguyuban. Jadi kalau boleh dikatakan di sana itu tetua adat lah. Nah mereka-mereka ini yang saya jadikan bemper paling depan untuk mempengaruhi masyarakat bahwa kami yang tua ikut terjun. Kami mantan lurah ikut terjun. Kita harus mengetahui kebutuhan mereka itu sebenarnya apa. Nah, ternyata kebutuhan mereka itu bagaimana mereka bisa sejahtera, akses jalan bisa jalan, terus kemudian perhatian pemerintah ada. Nah, kalau kita pelajari dari segi masyarakat, setelah kita tahu kebutuhan masyarakat apa, terus kemudian potensi masyarakat apa, itu kita padukan. Dan yang paling penting adalah satu kejujuran. Artinya manakala kita menyampaikan ke masyarakat, kita tidak ada teteng aling-aling, tidak ada tendensi apa-apa, sehingga pada saat program dari luar kita masuk, kita sampaikan ke masyarakat, ini kegiatannya ini, lembaganya ini, laporan keuangannya ini. Jadi kejujuran, keterbukaan itu sangat penting. Yang kedua itu adalah kerjasama. Jadi di masyarakat kami, baik itu yang pegawai negeri, baik itu yang buruh, baik yang tua maupun yang kecil, mereka bersatu padu. Kayak kemarin kami melakukan penanaman mangrove, itu kami melibatkan anak-anak SD SMP yang ada di desa kami, itu untuk terjun di lapangan. Harapannya setelah mereka nanam, terus kemudian mereka sudah dewasa 10 tahun, tanaman mangrove ini juga sudah dewasa. Sehingga mereka punya tanggung jawab moral. Dulu kami yang nanam, dulu kami yang memelihara. Sudah saatnya kami untuk merawat. Lahir kebersamaan bahwa masalah yang sama, abrasi, tekanan alam ya itu tadi, terus kemudian tekanan kebijakan, bahwa kebijakan-kebijakan yang turun di daerah kami itu selalu berpengaruh terhadap politisasi. Artinya kalau kami tidak punya dewan di sana, itu kami tidak akan pernah dapat aspirasi. Dan itu pun saya kemas. Menjelang pemilu, menjelang event-event tertentu, itu kami manfaatkan itu semaksimal mungkin. Siapapun dewan yang mau memberikan aspirasi ke desa kami akan bulat. Entah itu dari partai manapun, itu akan kami bulat dan itu bisa terwujud. Sehingga kami kemarin mimpi yang sodetan itu bisa terlaksana karena ada partai politik. Silakan kami orang partai A, tetapi kami akan mendukung partai panjenengan. Kalau panjenengan mau kasih aspirasi ke kami, artinya masyarakat kami pun tidak peduli mau dari partai mana. Yang penting itu menguntungkan buat daerah kami, ya kita dukung karena yang kita pilih orang, bukan partai. Dari teman-teman Pemda sudah mulai ada perhatian. Yang pertama untuk tahun ini kami didatangi dari Balai Besar Wilayah Sungai, Pemali Jeratun di Semarang, itu untuk membuat program water break atau pemecah ombak. Masyarakat kami yang tambaknya terkena abrasi, itu mereka dengan sukarela memberikan kepada kelompok kami silahkan untuk ditanami mangrove dengan catatan apabila 20 tahun ataupun 15 tahun itu sudah bisa diproduksi tambak dan di depannya sudah ada tanaman mangrove, maka silahkan itu diproduksi untuk kawan-kawan dengan catatan membuat tambak warna mina. Jadi yang paling sangat berkesan itu manakala masyarakat kami bisa tersenyum. Jadi Pak Hadi terima kasih. Sampean dan kawan-kawan sudah datang ke sini tanpa ada perubahan, tanpa sampean kami tidak ada perubahan. Dan entah desa kami mau jadi apa. Awalnya menjadi mimpi, terus mimpi itu ternyata sudah mulai kelihatan menjadi kenyataan. Itu yang paling berkesan. Artinya begitu saya kepengin, target saya dalam 3 tahun, perhatian dunia luar itu bisa masuk. Dan itu ternyata sekarang sudah terjadi. Jadi sekarang mereka sudah punya semangat, mereka sudah punya mimpi masa depan. Pertanian mereka juga mereka merasa bahwa ada harapan cerah untuk ditanami kembali. Sementara mimpi untuk menjadi desa wisata itu juga sudah mulai ada titik terang. Dan yang namanya perubahan iklim bagi masyarakat kami itu sebenarnya memang ada rasa kengerian dan ketakutan. Artinya walaupun itu ngeri dan walaupun itu takut, tetapi memang kalau memang harus terjadi, kami hanya bisa berupaya. Artinya bagaimana menyesuaikan dengan kondisi alam yang ekstrim ini.